Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tafsir dari ayat ini terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat yang sama, ayat 2 sampai ayat 3. Yuk pelan-pelan. Lihat sini. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu? Ciri orang takwa, ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Adalah orang yang beriman dan ghaib dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda tingkatkan takwa. Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti, kata Allah, akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja, mudah. Makan, mudah. Minum, mudah. Rumah tangga, mudah. Mau meninggal, mudah. Masya Allah. Orang capek-capek, kelepek. Ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar, ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat. Ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa, hidupnya mudah, kata Allah. Perhatikan. Sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah. Tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita sholat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf. Kalau ada orang sholat, hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan sholat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit nyari mobil. Dapat mobil macet, Masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang, kami kawal Pak. Sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun, kata Allah, mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat, yang asar sholat, yang maghrib sholat, isya sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah mudah? Belum. Baik, lihat baik-baik sekali lagi. Kalau mudah, alhamdulillah ada kebenaran dalam salatnya.
Tapi kalau Anda dalam sholat saja, kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup. Sekali lagi, ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Tahan. Apa artinya sholat? Tuh. Tiap hari sholat tapi tak hafal mana sholat. Apa artinya sholat? Doa. As-sholatu hiya doa di kitabul fiqih. Tapi asal kata sholat itu bukan doa. Sholat itu dari kata wasola yasilu silatan bahwa sholatun. Sholat orangnya musolli. Wasola yasilu silatan. Asal kata sholat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, asal kata sholat itu punya hubungan yang kuat. Sholat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal, atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade Kalabuan. Oh mangga, ya disayogikan koridor. Berangkat Kalabuan, mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh silahkan, kasih akses, mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan Gubernur, dekat dengan Bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf, ke Amerika, mudah. Ke Afrika, mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar salatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaminannya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.